Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ayu di sini. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jadi di sini Ayu berbagi pengalaman tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, buat teman-teman yang nggak punya lahan yang sangat luas, jangan khawatir. Kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah kita. Mudah tanpa ribet. Tonton sampai habis ya. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus berkebun di lahan pekarangan? Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Yang ketiga, membuat kita terbiasa mengkonsumsi sayuran. Yang keempat, tentunya menghemat pengeluaran loh. Nah, apa aja sih yang bisa ditanam di lahan pekarangan? Ada tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, dan tanaman obat yang nantinya bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita dengan mengkonsumsi sayuran yang kita tanam dan kita panen di lahan perkebunan kita sendiri. Bagaimana? Menarik? Nah, selanjutnya di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menanam yang mudah. Kita ambil contohnya terong ya. Jadi terong ini memiliki 5 khasiat loh teman-teman. Yang pertama, dapat meningkatkan fungsi otak karena terong ini kaya dengan antioksidannya. Yang kedua, mengendalikan kadar kolesterol. Yang ketiga, mencegah kanker karena terong ini memiliki atau mengandung polifenol, antosianin, asam klorogenat yang dapat memberhentikan penyebaran kanker. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung karena terong ini mengandung serat kalium, vitamin C, dan vitamin B6 yang berguna untuk kesehatan jantung. Yang kelima, menjaga kulit lembut dan bercahaya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa aja yang perlu kita siapkan sebelum penanaman, yuk kita praktekkan. Alat yang saya gunakan, yang pertama itu ada trail bekas telur ini, kita pakai untuk wadah penyemaian. Terus yang kedua, kita bisa pakai botol yang tidak terpakai untuk penyemprotan atau bisa juga gunakan spray. Terus yang ketiga, ada baskom, ada mangkok kecil, lalu ada pisau. Nah, bahan-bahannya apa saja? Yang pertama ada kompos. Nih, ada kompos ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara pemanfaatan sisa sayuran atau sampah organik untuk pembuatan kompos, bisa lihat deskripsi di bawah ini ya. Nah, selanjutnya ada benih. Nah, benih yang kita pakai adalah dari terong. Terong yang tidak terpakai dalam artian terong yang tidak sepenuhnya dimasak. Jadi kalian juga bisa menggunakan benih, bisa beli di toko pertanian atau memanfaatkan buah terong yang tidak terpakai. Nah, selanjutnya kita kupas kulit terong terlebih dahulu. Ya, kita kupas ya teman-teman, semuanya sampai habis. Lalu kita potong dadu. Nah, proses ini dimana yang nantinya biji-biji terong yang ada di dalam buahnya bisa misah dari buahnya. Nah, kita potong dadu. Selanjutnya kita beri air ya, kita beri air. Nah, kita hancurkan. Di mana proses penghancuran ini kita bisa mengetahui mana biji yang bisa dipakai dan tidak. Nah, biji-biji yang terapung ini tidak layak pakai ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, kita ambil dulu beberapa bagian. Nah, untuk biji-biji yang terapung bisa kita buang dulu, dan buah-buah yang tidak terpakai kita buang. Nah, yang kita gunakan adalah biji yang tidak terapung, yang artinya siap kita pakai untuk persemaian. Nah, selanjutnya kita rendam biji-biji yang tadi terapung ke dalam air hangat. Nah, seperti ini selama 10 menit. Nah, sambil kita menunggu, kita siapkan wadah penyemaiannya dulu ya.
Nah, kita gunakan kompos. Yang saya gunakan adalah media kompos. Kita isi dulu trialnya. Selanjutnya kita buat lubang tanam. Lubang tanamnya nggak perlu dalam-dalam, cukup seruas jari ini aja ya. Jadi kita nggak perlu terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam maka dia memperlambat pertumbuhan tanaman. Ayo, mari kita buat lubang tanamnya dulu. Lubang tanamnya nggak perlu dalam-dalam ya. Nah, sambil kita menunggu bibit yang kita selanjutnya benih yang telah kita rendam, lalu kita tanam satu lubang, satu tanaman. Kita tutup dengan hati-hati, jangan ditekan. Kita tutup perlahan, jangan sampai ditekan ya. Nah, selanjutnya kita siram. Nah, kalian bisa menyiramnya menggunakan semprotan atau menggunakan botol-botol seperti ini, seperti saya. Nah, kita basahkan, kita siram. Nah, lakukan penyiramannya setiap pagi dan sore ya. Nah, selanjutnya kita simpan ke tempat yang lebih sejuk. Bagaimana? Mudah kan? Bagi teman-teman yang belum memanfaatkan lahan pekarangannya, yuk kita coba berkebun di lahan pekarangan, mudah dan tanpa ribet. Nah, jadi ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua, bagaimana cara penyemaian yang baik, mudah, tanpa ribet. Nah, buat teman-teman semua yang belum memanfaatkan lahan pekarangannya, yuk kita coba sama-sama memanfaatkan lahan pekarangan dengan sebaik-baiknya. Buat teman-teman yang udah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.